Kecelakaan beruntun antara bus Prima Jasa, bus pariwisata yang membawa rombongan ibu-ibu yang akan melakukan ziarah ke Bandung, dan juga kendaraan derek milik Jasa Marga terjadi di kilometer 99 Tol Cipularang, wilayah Darangdang, Purwakarta. Kecelakaan bermula bus pariwisata dari arah Jakarta menuju Bandung dan bus Prima Jasa dari arah Bandung menuju Jakarta. Lalu di depannya terdapat mobil derek yang akan berbalik arah dengan cara berputar. Bus Prima Jasa yang dalam kecepatan tinggi diduga tidak bisa mengerem dan langsung menghantam mobil derek. Lalu hampir bersamaan muncul bus pariwisata sehingga kendaraan derek yang sedang berbalik arah tersebut menabrak bus pariwisata tersebut. Posisi bus pariwisata RMJ posisi dari Jakarta arah ke Bandung KM 99. Nah, ternyata dari Prima Jasa arah lawan dari Bandung ke Jakarta. Depan mobil dia ada mobil derek, lagi berhenti menyeberang. Nah, situasinya bagus, mobil dereknya pas. Saya lihat udah kancanya udah bagus jauh-jauh. Nah, kecepatan tinggi dari Prima Jasa ini mungkin nggak bisa kekejar remnya mungkin. Ngajar mobil derek, pas saya lagi lewat di jalur 2 kecepatan 80, mobil derek itu ngantam mobil saya. Ibaratnya kelimpahan aja. Itu Jasa Marga mau nyebrang Derek? Iya, mau nyebrang derek itu. Pas mau ke kiri ada mobil. Itu kan gini nih, langsung ke tabrak. Mau direm, udah dekat, nggak ngerem. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan beruntun ini. Pengemudi derek Jasa Marga mengalami luka berat dan 4 penumpang bus pariwisata dievakuasi ke rumah sakit di Padalarang, Bandung Barat. Sementara itu pemirsa, polisi mengamankan puluhan anggota salah satu perguruan silat di Kabupaten Tuban, Jawa Timur usai konvoi dengan knalpot brong dan memblokade jalan raya. Ya, warga mengaku aksi konvoi perguruan silat sudah sangat meresahkan. Ratusan anggota perguruan silat berkendara dengan knalpot brong dan ugal-ugalan di Tuban, Jawa Timur saat menuju kopdar di Pantai Cemara, Kecamatan Jenu, Minggu sore. Para pesilat juga datang dari kabupaten sekitar seperti Lamongan, Bojonegoro, Nganjuk hingga Rembang, Jawa Tengah. Tidak hanya membuat bising, konvoi ini juga memblokade jalan raya membuat warga dan pengguna jalan lain terganggu. Merespon keluhan masyarakat, polisi membubarkan konvoi di beberapa lokasi hingga membuat para pesilat kocar-kacir. Jangan tutup jalan! Jangan tutup jalan! Polisi mengamankan sebanyak 39 orang terdiri dari 26 anak-anak dan 13 orang dewasa. Petugas juga menyita 18 unit motor dan 38 unit handphone yang digunakan saat konvoi. Para pesilat yang terjaring diperbolehkan pulang setelah dijemput orang tua masing-masing. Para orang tua diharapkan untuk lebih ketat mengawasi anak-anaknya agar tidak terlibat dalam aksi konvoi yang meresahkan dan melanggar hukum. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Dua kelompok massa bersenjata tajam terlibat bentrokan di lokasi tambang nikel di Desa Lambusango, Buton, Sulawesi Tenggara. Ya, pemirsa, bentrokan ini diduga dipicu dari sengketa lahan antara dua perusahaan tambang nikel. Bentrokan dua kelompok massa yang membawa senjata tajam pecah di Desa Lambusango, Kecamatan Kapuntori, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Peristiwa terjadi diduga dipicu perebutan lahan tambang. Kedua kubu masing-masing mengklaim lahan tambang milik mereka yang sementara ini masih dalam proses di Pengadilan Negeri Pasar Wajo. Akibat kejadian, satu unit mobil rusak terkena lemparan batu. Sementara itu, jalan poros penghubung Kabupaten Buton dengan daerah lain sempat ditutup untuk mencegah konflik meluas.
Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Situasi baru mereda setelah polisi meminta kedua kelompok mundur. Jalan poros kembali dibuka dan kondisi berangsur kondusif. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Ini ada pesta miras yang berujung maut terjadi di Mamuju, Sulawesi Barat. 4 orang dilaporkan tewas akibat menenggak minuman keras oplosan. Video amatir memperlihatkan sejumlah pasien tiba di puskesmas akibat menenggak minuman keras oplosan. Kejadian ini terjadi di Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju. Insiden berawal saat digelar pesta miras pada Kamis malam. Para korban diduga menenggak minuman keras dalam jumlah besar tanpa menyadari bahwa minuman tersebut sudah melewati masa kedaluarsa. Dari keterangan kepolisian, saat ini 4 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara 18 orang lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pihak kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi di lokasi kejadian, termasuk mengamankan barang bukti yang diduga miras kadaluarsa. Ada sekitar 22 orang yang mengkonsumsi miras oplosan ini dan dinyatakan meninggal dunia. Untuk sampai sekarang ini banyak 4 orang. Sementara itu, polisi terus mengejar 2 orang yang diduga memberikan miras kepada korban. Kasus ini menambah panjang daftar korban akibat minuman keras oplosan. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan tidak mengkonsumsi minuman keras oplosan. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly iNews melaporkan. Pemirsa, Polda NTB menetapkan Bribtu Rizka, istri dari Brigadir Esko Fascarelli, sebagai tersangka dalam kasus kematian suaminya. Ya, pemirsa, namun polisi belum mengungkap motif pembunuhan yang melibatkan anggota kepolisian ini. Polda Nusa Tenggara Barat resmi menahan Bribtu Rizka Sintiani usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian suaminya sendiri, Brigadir Esko Fascarelli, di Desa Jembatan Gantung Lembar, Lombok Barat, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Penetapan ini dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian gelar perkara dan memeriksa beberapa orang saksi. Sampai saat ini polisi masih melakukan penyelidikan guna mengetahui motif dan kronologis secara detail dalam kasus ini. Masih dalam proses penyidikan. Seperti yang disampaikan Pak Kabid Humas, mohon doa saja rekan-rekan. Ini mereka luar biasa bekerja tanpa henti untuk memastikan supaya alat bukti yang ada itu memiliki nilai dan valid. Sebelumnya jasad Brigadir Esko Fascarelli ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan posisi leher terikat tali di kebun belakang rumahnya. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya, sebelumnya pemirsa, anggota Polres Lombok Barat ditemukan tewas tergantung di pohon. Polisi mendalami penyebab kematian karena dinilai janggal. Warga Dusun Nyiur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Lombok Barat, digegerkan dengan penemuan mayat seorang pria di bukit belakang permukiman Minggu siang. Korban diketahui berinisial EFR, anggota Polres Lombok Barat yang tinggal di dusun tersebut. Jenazah korban pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang sedang mencari ayam peliharaannya. Saat menyisir bukit di belakang rumahnya, warga kaget mendapati tubuh pria tergantung di batang pohon. Dirinya kemudian memanggil warga lainnya sebelum melaporkan ke kepala dusun. Kejadian tersebut kemudian dilaporkan ke aparat kepolisian setempat. Salah satu warga yang mau mencari ayamnya. Jadi ketika dia udah berada di lokasi, dia belum melihat mayatnya. Yang dia lihat itu talinya dulu, karena masih tertutup sama pohon-pohon kecil. Ketika dia sudah agak dekat, dia kaget karena langsung melihat mayat. Kemudian warga itu langsung menelpon salah satu dari pihak warga yang lain untuk menghubungi kepala dusunnya. Nah, seketika itu tersebarlah berita dari
beberapa warga juga ada yang sudah menelpon ke pihak kepolisian sama pihak kesehatan. Dari hasil informasi sementara dan hasil olah TKP, korban ditemukan dengan kondisi leher terikat tali pada batang pohon. Sejumlah barang bukti diamankan, diantaranya kunci sepeda motor, sepasang sendal jepit putih, dan sebuah telepon genggam. Hingga kini penyebab kematian korban masih dalam penyelidikan. Polisi telah berkoordinasi dengan dokter untuk melakukan visum dan pemeriksaan medis lebih lanjut. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Ya, tidak terima mantan istri akan menikah lagi. Seorang pria mengamuk dan menganiaya satu keluarga di Pacitan, Jawa Timur. Ya pemirsa, mantan mertua pelaku tewas sementara 4 lainnya terluka parah termasuk seorang anak kecil. Warga Desa Drono, Temon, Pacitan berusaha mengevakuasi tubuh bocah yang terluka parah dan kondisinya kritis. 3 korban lain juga mengalami luka serius. 1 korban tewas di lokasi. Sebelumnya seorang pria mendatangi rumah korban menanyakan rencana pernikahan putrinya yang pernah menjadi istrinya. Pelaku tidak terima setelah terlibat cekcok langsung menyerang membabi buta. Semua korban dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono. Pelaku kabur setelah melakukan penganiayaan. Karena sudah bercerai dan yang perempuan itu istrinya yang penduduk Temon itu mau menikah, mungkin ada indikasi tidak rela atau memang tidak suka seperti itu, masih suka dengan mantan istrinya, tidak diperbolehkan menikah, mungkin seperti itu. Jasad mertua wanita dimakamkan di pemakaman umum setelah tewas akibat dianiaya mantan menantunya. Pelaku yang belum tertangkap telah bercerai 4 bulan lalu. 4 korban luka masih menjalani perawatan, sementara pelaku masih dalam pencarian. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subahi, iNews melaporkan. Seorang pria yang sedang sholat berjamaah dianiaya anak kandungnya di Poliwali Mandar, Sulawesi Barat. Korban tewas saat dalam perawatan di rumah sakit. Pria ini tewas setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Andi Depu Polewali Mandar akibat dianiaya anak kandungnya. Korban sebelumnya dianiaya saat sholat berjamaah di Masjid Poda-Poda Tutar dengan senjata tajam. Pelaku ditangkap polisi dan mengakui perbuatannya. Namun pelaku belum menjawab motif yang dilakukan. Pelaku hanya mengakui menganiaya korban dengan senjata tajam saat korban tengah sholat berjamaah. Korban sementara sholat. Korban diparangi sementara sholat berjamaah. Udah masuk 2 rakaat. Ya. Jadi parang dari belakang. Kini pelaku menjalani pemeriksaan di kantor polisi untuk mengungkap motif pembunuhan. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Yuzair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, warga dihebohkan dengan penemuan bayi dalam kondisi hidup di dalam sebuah tas hitam yang tergeletak di depan pintu Yayasan Yatim dan Duafa di Palmerah, Jakarta Barat. Ya, polisi pun pemirsa tengah menyelidiki CCTV dan memeriksa saksi untuk mengetahui pelaku pembuang bayi miris tersebut. Warga dikejutkan adanya sebuah tas hitam yang tergeletak di depan rumah yatim dan duafa di Jalan Kemanggisan Raya Palmerah, Jakarta Barat. Warga yang penasaran membuka tas hitam tersebut. Ternyata di dalamnya ada sosok bayi berjenis kelamin laki-laki yang masih hidup. Temuan tas yang berisikan bayi pertama kali ditemukan oleh penghuni yayasan saat membuka pintu. Penemuan ini dilaporkan ke RT setempat. Bungkusan itu kita lihat, kita penasaran kok pala gitu, boneka gitu kan, ternyata gerak-gerak, gitu. Lalu pas kita panggil PRT benar itu bayi. Bayi malang ini dibawa oleh Bimas Polsek Palmerah ke puskesmas untuk mendapat perawatan. Sementara polisi masih selidiki CCTV dan memeriksa saksi untuk mengetahui siapa pelaku yang tega membuang bayi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, lebih dari sepekan dirawat, satu korban ledakan gas di Pamulang, Tangerang Selatan meninggal dunia akibat luka bakar hampir 100%. Ya, sementara 2 korban lainnya masih dirawat di rumah sakit. Belakang aja, karena depan udah nggak mungkin semua. Seorang warga bernama Agus, korban ledakan di Jalan Talas 2, Pondok Cabe Pamulang, Tangerang Selatan, dinyatakan meninggal dunia. Pria 45 tahun ini sebelumnya menjalani perawatan intensif selama sepekan di 2 rumah sakit, yakni Rumah Sakit Hermina Ciputat dan Tarakan, Jakarta, akibat luka bakar tubuhnya yang hampir 100%. Jenazah Agus pun langsung dibawa keluarganya ke kampung halamannya di Sukabumi, Jawa Barat untuk dimakamkan. Sementara itu, istri Agus, yakni Rina, dan anaknya Rizky Raditya hingga kini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit karena menderita luka bakar akibat ledakan yang menimpa rumah mereka. Tadi malam kami mendapatkan kabar duka cita, salah satu korban, saudara A, dinyatakan telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan setelah menjalani perawatan medis secara intensif. Sebelumnya, dari hasil olah TKP dan penyelidikan, polisi memastikan ledakan yang menimpa sejumlah rumah di Jalan Talas 2, Pondok Cabe Pamulang, Tangerang Selatan akibat kebocoran tabung gas yang terakumulasi di salah satu rumah warga. Ledakan tersebut mengakibatkan 6 orang terluka dan 1 orang meninggal dunia. 4 diantaranya sudah diperbolehkan pulang setelah mendapatkan pertolongan medis. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Kecelakaan maut kembali terjadi di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Desa Darmin, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Ya pemirsa, akibat kecelakaan ini mobil terseret hingga 15 meter dan pasangan suami istri di dalamnya mengalami luka-luka. Warga berupaya mengevakuasi sebuah mobil yang terbalik usai dihantam kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Desa Darmin, Indramayu, Jawa Barat. Mobil sempat terseret 15 meter setelah ditabrak kereta Bangunkarta jurusan Jakarta Jombang. Pasangan suami istri yang berada di dalam mobil terluka parah. Kecelakaan terjadi saat mobil melaju dari arah Babadan menuju Pantura Kertasemaya, mengalami mati mesin saat melintasi rel kereta tanpa palang pintu. Warga yang menjaga palang pintu sempat mengingatkan agar mobil segera berjalan, namun gagal. Pada saat ada kereta yang sedang lintas, yaitu kereta api Bangunkarta jurusan Senen Jombang, kendaraan tersebut menabrak lokomotif sehingga terpental sekitar berjarak 15 meter. Kedua korban kini dirawat di Rumah Sakit Mitra Plumbon Widasari, Indramayu. Dari kejadian ini diingatkan untuk ekstra hati-hati saat melewati perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Dari Indramayu, Jawa Barat, Tois Iskandar, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, aksi pemukulan terhadap 2 wartawan yang dilakukan oleh puluhan debt collector terjadi di depan kantor perusahaan kredit di Kota Labuhan Batu, Sumatera Utara. Ya, kedua korban mengalami luka di bagian wajah. Dalam video amatir warga saat aksi pemukulan terjadi di Jalan Singsingamaraja, Bakaran Batu, Rantau Selatan, Labuhan Batu. Beberapa pria bersih tegang dengan 2 orang jurnalis hingga terjadi aksi pemukulan. Beberapa debt kolektor sempat meneriaki kata maling dan begal kepada kedua korban sambil melakukan aksi pemukulan. Kedua korban mencoba mengingatkan pihak leasing agar proses penarikan kendaraan dilakukan sesuai aturan, namun justru mendapat perlakuan kasar dari puluhan debt kolektor. Sebelumnya, debt kolektor menarik paksa 1 unit minibus yang nunggak 2 bulan. Belum sampai 3 bulan sudah ditarik. Kedua korban mengalami luka di bagian wajah, bagian pundak, dan pelipis mata terdapat bekas sayatan benda tumpul. Kedua korban telah melakukan visum di RSUD Rantau Prapat dan membuat laporan ke Polres Labuhan Batu. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Ikang Amanda melaporkan.
Pemirsa, tembakau sintetis disimpan pemiliknya di rumah kontrakan di Tangerang Selatan, Banten. Iya, tembakau sintetis senilai 21 miliar rupiah ini pemirsa akhirnya diamankan oleh polisi. Polisi menggerebek sebuah kontrakan di kawasan Serpong yang dijadikan tempat penyimpanan tembakau sintetis. Pemilik tembakau sintetis ditangkap dan mengembangkan ke sebuah apartemen di kawasan Cikarang, Bekasi yang dijadikan tempat penyimpanan bahan baku serta produksi tembakau sintetis. Polisi mengamankan 9 tersangka dengan total barang bukti 21 kg tembakau sintetis. Berikut alat peraciknya. Para pelaku mengedarkan tembakau sintetis melalui media sosial dan memproduksi selama 4 bulan terakhir di wilayah Jabodetabek. Semua transaksi komunikasi segalanya pakai medsos jaringan tersebut. Terkait bahan baku ya, ini mereka dapatkan dari mana dan apakah jaringan internasional sudah? Untuk keterangan dari tersangka bahwa bahan-bahan tersebut didapatkan dari luar negeri dengan melalui bandara. Para tersangka terancam hukuman maksimal seumur hidup. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. 2 orang pencuri tas dengan modus pecah kaca mobil menyamar ojek online di Medan, Sumatera Utara ini terpergok oleh warga. Ya, akibat aksinya kedua pelaku diamuk massa. Dua orang pencuri dengan modus pecah kaca mobil beraksi mencuri tas dari mobil yang terparkir di Jalan Mojopahit, Medan, Sumatera Utara terekam CCTV. Dalam melancarkan aksinya, 2 orang pelaku berbagi tugas. Seorang pelaku bertugas sebagai eksekutor. Sementara seorang pelaku yang menggunakan jaket ojek online bertugas memantau situasi sekitar. Nasib kedua pencuri ini apes setelah satu unit motor roda 3 pembawa barang dari arah berlawanan datang dan menabrak kedua pelaku pencurian. Warga di sekitar lokasi pun spontan ikut mengejar dan menangkap kedua pelaku dan menjadi bulan-bulanan massa. Usai diamuk massa, kedua pelaku pencurian pun diboyong ke Mako Polsek Medan Baru. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Seorang pria mencuri motor anggota polisi yang sedang sholat berjamaah di masjid di Goa, Sulawesi Selatan. Ya, pelaku ditangkap polisi sedang tidur di pos satpam. Ini orangnya. Hei, kau. Siapa namamu? Rizky. Iya. Hah? Sini. Pelaku pencurian motor milik anggota Polrestabes Makassar ini diringkus polisi saat sedang tidur di pos security perumahan Gria Asri Sakinah di Jalan Panggentunggang, Somba Opu, Goa. Di kantor polisi, pelaku mengaku mencuri motor korban yang sedang sholat maghrib berjamaah di masjid. Motor yang dicuri dijual seharga Rp400.000 dan hasilnya digunakan pelaku untuk membeli obat-obatan. Pelaku juga mencuri sejumlah ponsel milik seorang emak-emak di dalam perumahan. Orang tadi malam diburu, kau datang di HP-nya orang tahu? Habis curi HP-nya. Jangan mah kau tahu, Korban pencurian ponsel kesal meluapkan emosinya saat melihat pelaku ditangkap polisi. Pelaku ini tidak mengakui perbuatannya pada saat masyarakat bersama dengan security yang menanyakan. Namun setelah kami bersama tim tiba di lokasi dan menanyakan langsung ke yang bersangkutan. Motor disita polisi sebagai barang bukti. Tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. PDI Perjuangan akan mengambil langkah tegas terhadap anggota DPRD Gorontalo, Wahyudin Moridu, yang viral karena ucapannya ingin merampok uang negara. Ya, video viral diduga sengaja disebar oleh wanita selingkuhan Wahyudin lantaran kecewa tidak kunjung dinikahi. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja biar negara ini makin miskin. Membawa hugel langsung ke Makassar menggunakan uang negara. Siapa Ji? Wahyudin Moridu. Video viral anggota DPRD Gorontalo Wahyu Moridu bersama teman wanitanya yang menyebut akan merampok uang negara berujung pemecatan.
Kita rampok aja uang negara ini ya. Dewan Pimpinan Pusat PDIP memecat Wahyudin Moridu dari jabatannya sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Hal ini disampaikan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun. Komarudin menjelaskan keputusan pemecatan tidak diambil secara sepihak. Sebelumnya, DPP PDIP Provinsi Gorontalo telah melakukan klarifikasi langsung terhadap Wahyudin. Sementara itu, menurut Badan Kehormatan Dewan DPRD Gorontalo, video tersebut disebar oleh wanita yang merupakan selingkuhan Wahyudin lantaran kecewa tidak kunjung dinikahi. Video direkam pada bulan Juni lalu. Di sisi lain, dalam sebuah video bersama istrinya, Wahyu menyampaikan permintaan maaf atas apa yang ia sampaikan ke publik. Wahyu menyatakan siap menerima segala konsekuensinya. Telah diviralkan, saya tidak berniat untuk melecehkan ataupun menyinggung perasaan masyarakat Gorontalo yang saya wakili. Semua ini murni kesalahan saya, Bapak dan Ibu sekalian, dan atas kejadian ini dari hati yang paling dalam, saya mohonkan maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, apapun konsekuensi yang ditimbulkan atas video ini, saya, keluarga, dan teman-teman dekat, saya memohonkan maaf dan saya bersama istri saya siap menanggung konsekuensi yang ditimbulkan atas video ini. Meski telah menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan siap menerima konsekuensi, unggahan klarifikasi Wahyu tetap memicu tanggapan dari publik. Dari Gorontalo, Nur Faizi, iNews melaporkan. Habiskan aja, biar negara ini makin miskin. Usai dipecat akibat pernyataan yang viral, anggota DPRD Wahyudin Moridu kembali jadi sopir truk. Apa yang mau bikin hancur kasihan? Saya sudah terima dengan lapang dada semua. Sudah dipecat, saya sudah dipecat. Sudah dipecat, saya sudah tidak lagi menggunakan. Dalam siaran langsungnya di media sosial, anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu dan istrinya Mega Nusti mengungkapkan rencananya setelah dipecat dari kader PDIP dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Wahyudin memastikan akan memulai karirnya dari nol lagi, yakni sebagai sopir truk. Wahyudin adalah kader PDIP pertama Gorontalo yang dipecat dan akan digantikan posisinya di kursi DPRD Provinsi akibat perbuatannya yang dianggap tak elok di media sosial. Apa yang mau bikin hancur kasihan? Saya sudah terima dengan lapang dada semua. Sudah dipecat, saya sudah dipecat. Sudah dipecat, saya sudah tidak lagi menggunakan apa. Sebelumnya pemirsa, akibat dari tidak bijak bersikap dan berkata, 5 anggota DPR RI juga dinonaktifkan. Mereka diantaranya Ahmad Syaroni, Nafa Urba, Eko Hendro Purnomo, dan Surya Utama, juga Adis Kadir. Mulutmu harimaumu, pepatah itu tepat untuk menggambarkan perilaku anggota dewan yang bermasalah. Akibat tidak bijak berbicara dan bersikap, mereka dinonaktifkan sebagai wakil rakyat. Ahmad Syaroni dan Nafa Urbah contohnya. Ahmad Syaroni dinonaktifkan Partai Nasdem setelah ia melontarkan kalimat kasar kepada publik. Sementara Nafa Urbah disorot karena membela tunjangan rumah bagi anggota DPR. Walaupun sudah meminta maaf, mereka resmi dinonaktifkan per 1 September 2025. Menyatakan terhitung sejak Senin 1 September 2025, DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Syaroni dan Nafa Urba sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Lain lagi dengan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya. PAN menonaktifkan keduanya akibat pernyataan kasar dan aksi joget mereka memicu kemarahan publik. Partai Golkar juga menonaktifkan Adis Kadir. Wakil Ketua DPR itu dinonaktifkan setelah pernyataan tentang tunjangan anggota DPR menuai kontroversi. Berdasarkan undang-undang dan peraturan DPR RI, proses pemecatan anggota DPR memiliki mekanisme sendiri. Pertama, partai politik menyampaikan pemberhentian anggota kepada pimpinan DPR RI. Nantinya pimpinan DPR akan menyampaikan pemberhentian anggota kepada Presiden. Presiden pun akan meresmikan pemberhentian anggota DPR. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara itu setelah sekian lama hilang, politisi Nasdem Ahmad Syaroni muncul di acara Musyawarah Nasional Ikatan Motor Indonesia atau IMI. Ya, Syaroni berikan pesan khusus kepada calon Ketua Umum IMI, Moreno Suprapto. Yang saya hormati Ketua Umum 2020-2025. Setelah sekian lama hilang, Ahmad Syaroni muncul di acara Musyawarah Nasional Ikatan Motor Indonesia. Syaroni muncul secara daring dan menyampaikan sambutan. Syaroni sampaikan pesan khusus kepada jajaran pengurus IMI hingga calon ketua umum. Karena tidak bisa hadir secara langsung dan mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Saya harap Bapak Moreno yang saya banggakan menjadi ketua umum yang akan datang makin hebat, makin luar biasa, dan tentunya IMI menjadi hebat, yang super hebat. Meski muncul di acara IMI, keberadaan Syaroni saat ini masih belum diketahui. Sebelumnya Syaroni menghilang setelah rumahnya di kawasan Tanjung Priok dijarah massa. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali di Yang Studi bersama kami pemirsa, tak terima uang pembayaran dibilang jelek oleh pegawai SPBU, 2 warga melakukan tindakan kekerasan terhadap pegawai SPBU di Kota Tangerang. Ya, polisi yang menerima laporan mengamankan 2 pemuda yang diduga melakukan tindak kekerasan. Viral, aksi adu mulut dan saling dorong antara warga dan petugas SPBU terekam CCTV di Jalan Hasyim Asyari, Cipondo, Kota Tangerang. Dia main tangannya kayak adik saya. Diduga kericuan terjadi akibat pembeli tak terima uangnya dibilang jelek oleh petugas SPBU. Rahmat, ketua RW setempat, mengatakan 2 warga mengaku emosi saat ditegur petugas SPBU. Alhamdulillah lah, kalau permasalahan itu kita anggap sudah selesai dan tidak ada tuntutan apapun, dan kita anggap permasalahan ini sudah didamaikan. Saya juga berterima kasih banyak kepada Kapolsek Pinang dengan adanya bantuan dari Polsek Pinang ini, sehingga permasalahan ini kita bisa selesaikan secara damai, secara kekeluargaan. Polisi yang menerima laporan langsung datang ke lokasi dan mengamankan 2 pemuda ke Polsek Pinang yang diduga melakukan tindak kekerasan. Setelah dilakukan pemeriksaan, kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai dan saling memaafkan, sepakat untuk tidak melanjutkan ke jalur hukum. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, Kakor Lantas Polri bekukan pemakaian sirene dan strobo di jalan raya. Ya pemirsa, penggunaan sirene, strobo dan rotator akan segera dievaluasi. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menyebut kritik masyarakat yang resah terhadap penggunaan sirene, strobo dan rotator merupakan hal positif. Pihaknya akan langsung melakukan evaluasi. Berdasarkan Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penggunaan sirine, rotator dan strobo hanya untuk ambulans, pemadam kebakaran, kendaraan pejabat negara, dan iring-iringan jenazah. Semua masukan masyarakat itu hal positif untuk kita, dan ini saya evaluasi. Dan bahkan saya Kakor Lantas saya bekukan untuk pengawalan menggunakan suara-suara itu. Karena ini juga masyarakat terganggu, apalagi padat, ini kita evaluasi biarpun ada ketentuannya pada saat kapan menggunakan sirine termasuk tatot, dan ini saya terima kasih kepada masyarakat untuk Korlantas sementara kita bekukan. Sementara itu pemirsa, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto meminta polisi militer TNI untuk tidak sembarangan menyalakan lampu strobo saat melakukan pengawalan di jalan raya. Ya, menurutnya penggunaan strobo di jalan yang sepi tidak etis. Ya, saya juga menyampaikan kepada khususnya POM, kalau menyalakan strobo ya ada aturannya ya, tidak lagi kosong dibunyikan juga tidak etis juga lah. Tapi itu ada aturannya untuk VIP menggunakan pengawalan forerunner. Jika ada yang melanggar, apa kita bisa melapor, Pak? Ya, teguran lah, lapor. Maksudnya misalnya masyarakat biasa yang tahu misalnya itu tidak sesuai aturan. Nah, memang harus disosialisasikan ya masyarakat. Nanti akan kita sampaikan bagaimana penggunaan strobo yang bagus atau. Kayak
misalnya lagi macet-macet gitu Pak, terus kayak ada rombongan yang menggunakan strobo gitu Pak. Kayak itu sebenarnya saya juga melarang kepada pengawal saya untuk bunyikan strobo, kan ganggu kita juga gitu, ganggu saya juga. Saya kan pengen nyaman juga, kendaraan juga tidak menghargai pengendara yang lain gitu. Lihatnya kalau saya juga jarang pakai strobo sih. Saya kalau lampu merah saya berhenti, kasat semua berhenti. Saya sampaikan kepada kesatuan saya kalau ikuti aturan. Kecuali ada hal yang memang membutuhkan kita urgensi, cepat kita harus ada di suatu tempat memberikan bantuan, atau mungkin kan kita juga seperti ambulan kita dahulukan, kemudian pemadam kebakaran yang harus segera memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Harga ayam potong naik menjadi Rp40.000 per kilogram di pasar tradisional Kota Semarang. Ya, karena mahalnya harga daging ayam, warga beralih membeli tulang dan ceker ayam. Harga ayam potong di pasar tradisional Peterongan Kota Semarang naik menjadi Rp40.000 per kilogram dari sebelumnya Rp34.000 per kilo. Sejak melejitnya harga ayam potong 2 minggu belakangan ini, warga banyak beralih ke tulang ayam dan ceker untuk tetap memenuhi kebutuhan protein hewan yang lebih murah. Hal ini membuat permintaan tulang ayam dan ceker meningkat 10 kali lipat. Harga tulang ayam dibanderol Rp12.000 per kilogram, sementara ceker ayam Rp4.000 per kilogram. Rasanya pembeli itu beli tulang karena lebih murah? Karena lebih murah, kan semuanya ayam kan ada. Oh gitu ya. Terus ini tulang laku. Jenis tulang apa aja Bu? Ya ini tulang kerokong. Warga berharap pemerintah bisa menstabilkan harga ayam dan bahan pangan lainnya. Dari Semarang, Andre Aprianto, iNews melaporkan. Ya pemirsa, harga cabai merah pada Larang Bandung Barat, Jawa Barat tembus di angka Rp100.000 per kilogram. Ya, kenaikan harga ini pemirsa karena cuaca buruk dalam beberapa hari terakhir. Sudah sepekan terakhir harga aneka cabai di pasar tradisional Tagok pada Larang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat naik drastis. Harga cabai merah sebelumnya Rp40.000 kini naik mencapai Rp100.000 per kilogram. Sementara cabai keriting yang sebelumnya Rp30.000 kini naik menjadi Rp70.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga terjadi karena cuaca buruk dan gagal panen yang membuat stok berkurang. Kenaikan harga dikeluhkan oleh penjual maupun pembeli. 40, 60. Selain cabai Tanjung, cabai keriting, cabai hijau? Cabai keriting sama, cabai hijau keriting sama. Asalnya berapa cabai keriting Pak? Cabai keriting biasanya 30, sekarang 70, 60. Ya biasa beli seperapat. Sekarang jadi ini pakai berapa hari? Dikurangi ya. Biasanya kan sering disambel. Sekarang dikurangi ya. Sekarang dikurangi. Para pedagang dan pembeli berharap pemerintah secepatnya bisa menstabilkan harga agar daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kembali normal. Dari Bandung Barat, Yodo, iNews melaporkan. Ya pemirsa, lalu bagaimana dengan harga cabai merah di Kota Bandung saat ini? Kita bergabung dengan Ervan David dari Pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat. Ya, selamat pagi rekan Ervan. Bagaimana pantauan Anda kenaikan harga cabai di Bandung saat ini? Ya, selamat siang, Pram, Sabrina dan juga pemirsa. Dalam kurun waktu 1 hingga 2 minggu terakhir, harga kebutuhan pokok terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan di kawasan Pasar Kosambi, Kota Bandung. Dan salah satunya ada di komoditas cabai, di mana harga cabai Tanjung yang semula Rp50.000 kini naik hingga Rp90.000 per kilogram. Dan selain itu harga cabai keriting juga ikut naik dari yang semula Rp50.000 kini harganya sama seperti harga cabai Tanjung hingga mencapai Rp90.000 per kilogram. Meski demikian, harga cabai rawit merah justru mengalami penurunan harga dari yang sebelumnya Rp50.000 kini menjadi Rp40.000 per kilogram. Dan
atau kembali ke harga normal. Dan sementara untuk komoditas bawang juga mengalami penurunan, di mana harga bawang merah yang semula Rp60.000 kini menjadi Rp40.000 dan bawang putih Rp50.000 per kilogram kini menjadi Rp40.000 per kilogram. Dan kenaikan harga komoditas cabai ini membuat para pedagang mengalami penurunan daya beli hingga 50%. Dan selain harga bahan pokok yang mengalami kenaikan, harga sembako juga mengalami kenaikan, seperti harga ayam potong yang semula dari harga normal yaitu Rp35.000 kini menjadi Rp42.000 per kilogram. Sementara untuk harga telur ayam yang semula Rp26.000 kini menjadi Rp30.000 per kilogram. Dan para pedagang dan pembeli juga berharap ada tindakan dari pemerintah daerah untuk menekan harga pasar agar dapat dijangkau oleh masyarakat secara luas. Demikian Pram dan juga Sabrina. Ya, Ervan, apa yang menyebabkan harga cabai terus naik? Ya, dari informasi yang kami dapatkan dari sejumlah pedagang, yaitu pedagang mengatakan bahwa kenaikan harga cabai Tanjung dan juga cabai keriting ini sendiri disebabkan oleh cuaca yang buruk di sejumlah daerah hingga menyebabkan pasokan dan stok dari para petani berkurang atau mengalami penurunan pengiriman untuk para pedagang hingga membuat para pedagang menaikkan harga dari cabai Tanjung dan juga cabai keriting. Dan hal tersebut membuat para pedagang mengalami penurunan daya beli hingga 50% dari komoditas cabai. Sabrina. Ya, Ervan, selain cabai di sana, harga cabai di sana, apakah harga ayam potong juga mengalami kenaikan di sana seperti di sejumlah wilayah tanah air? Ya, dari pantauan kami di Pasar Kosambi Kota Bandung, untuk harga ayam potong saat ini mengalami kenaikan berkisar hingga Rp7.000 dan dari yang semula Rp35.000 kini para pedagang menjual Rp42.000 per kilogram. Dan selain harga ayam, harga telur juga mengalami kenaikan Rp4.000 dari sebelumnya Rp26.000 kini menjadi Rp30.000. Dan hal tersebut dikeluhkan oleh para pedagang dan juga pembeli akibat menurunnya daya beli masyarakat ke pasar tradisional di Kota Bandung. Pram. Ya, Ervan, kalau tadi cabai karena cuaca buruk, nah kalau ayam ini kenaikan kenapa terjadinya? Ya, dari informasi yang kami dapatkan dari sejumlah pedagang ayam yang ada di Pasar Kosambi ini, bahwa kenaikan harga ayam potong ini juga disebabkan oleh harga pakan dari peternak mengalami kenaikan hingga membuat para pedagang harus mau tidak mau untuk menaikkan harga jualnya menjadi Rp42.000 per kilogram dari yang sebelumnya Rp35.000 per kilogram. Dan hal tersebut juga dikeluhkan oleh para pedagang, di mana para pedagang mengaku sepi pembeli atau banyak pembeli yang mengurangi daya belinya dari yang sebelumnya membeli 1 kilo hanya membeli setengah kilo atau 1/4 kilo. Pram. Ya, pemirsa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti tak masalah game Roblox menjadi program ekstrakurikuler di sekolah. Namun ia mengingatkan akan dampak negatif dari suatu game. Game Roblox masih menjadi sorotan usai pemerintah Kota Solo meluncurkan program ekstrakurikuler berbasis game Roblox untuk pelajar tingkat SMP. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti pun angkat suara soal hal ini. Ia menilai penggunaan game untuk metode pendidikan masih menuai pro dan kontra. Pada dasarnya, ia tak mempermasalahkan game Roblox menjadi program ekskul di sekolah. Teknologi maju, teknologi modern itu bisa saja kita pergunakan sepanjang dia mendukung pembelajaran. Kalau dia tidak mendukung pembelajaran, ya kenapa harus memaksakan diri? Karena tidak berarti pembelajaran dengan media yang modern itu tepat untuk semua mata pelajaran. Soal game ini kan memang bisa kita lihat dari sisi, misalnya kalau pembelajaran dengan game mungkin dia lebih menyenangkan. Tetapi ada sisi lain yang sekarang juga banyak ditemukan, itu kan menimbulkan namanya ketagihan game ya, atau game addicted. Namun Abdul Mukti juga mengingatkan dampak negatif dari penggunaan game ke dalam metode pendidikan.
Kendati demikian, Muti tak mempersoalkan kebijakan Pemkot Solo yang menerapkan game Roblox sebagai sarana program ekskul di tingkat SMP. Namun ia menekankan agar penggunaan game ke dalam metode pendidikan bisa dipertimbangkan dalam aspek kemanfaatan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Makan bergizi gratis di Kabupaten Biren Aceh didapati basi dan mengandung belatung. Ya, bahkan pemirsa sejumlah buah yang diberikan kepada siswa dalam kondisi busuk. Diviralin, Wak. Mana ulatnya? Ini ulat. Ini ya, tingut. Ini. Situ, aduh. Oh ya, Inilah makanan basi yang ditemukan dalam wadah menu makan bergizi gratis di SD dan SMP swasta di Biren Aceh. Buah salak yang dibagikan juga diterima siswa dalam kondisi busuk dan terdapat belatung. Para siswa pun menolak mengonsumsi MBG karena mayoritas makanan berbau tidak sedap. Peristiwa ini langsung mendapat perhatian serius dari pemerintah setempat dan pihak Kejaksaan Negeri Biren usai dilaporkan orang tua siswa. Di awal itu setelah kita bagian omprengan ke siswa SD Askia dan SMP Askia, tidak lama selang waktu datang wali kelas yang membawakan beberapa omprengan dengan melaporkan kepada saya bahwa nasinya sudah berlendir dan mengeluarkan bau yang cukup menyengat. Menyampaikan bahwa anak-anak SD menemukan adanya belatung yang keluar dari dalam udang, lauk udang yang disajikan di dalam omprengan, dan juga ada yang beberapa menemukan ada salak yang busuk, tapi jumlah salak yang busuk juga tidak banyak. Pemda Kabupaten Biren menyebut akan terus mengawasi dan mengevaluasi secara berkala pelaksanaan program MBG di daerah mereka. Kami sudah mengkonfirmasi ke dapur bahwa ulat itu berasal dari buah salak. Kebetulan menu pada hari itu adalah buahnya itu buah salak. Di buah salak itu karena kulitnya belum dikupas, jadi masih mungkin ada yang busuk dari dalam sehingga ulatnya keluar. Oleh karena itu, untuk makanan yang sifatnya cepat basi, ya, kemudian dan buah salak yang seperti resikonya, itu kayaknya ke depan harus dievaluasi kembali untuk diberikan. Pihak sekolah dan orang tua siswa berharap menu MBG bisa betul-betul diproduksi secara aman dan higienis agar tidak membahayakan kesehatan siswa. Dari Biren Aceh, Musriyadi, iNews melaporkan. Ya, Menteri Sekretaris Negara sampaikan permohonan maaf dan akan lakukan evaluasi imbas banyaknya kasus keracunan makanan bergizi gratis di sejumlah wilayah Indonesia. Ya, sementara itu Kepala Badan Gizi Nasional menyebut bahwa juru masak yang tidak siap dan bahan baku makanan menjadi penyebab utama sejumlah kasus keracunan MBG. Kami atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah yang tentu saja itu bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan suatu kesengajaan. Nah, namun demikian tentu saja ini menjadi bahan evaluasi dan catatan. Kami telah berkoordinasi dengan BGN termasuk dengan pemerintah daerah untuk yang pertama adalah memastikan bahwa seluruh yang terdampak harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya. Yang kedua tentu harus dilakukan upaya evaluasi termasuk mitigasi perbaikan supaya masalah-masalah seperti ini tidak terulang kembali. Biasa masak 4 orang sampai 10 orang itu belum tentu bisa untuk masak langsung 1.000 sampai 3.000. Jadi baiknya kalau ada 20 sekolah yang dilayani, untuk hari pertama ya 2 sekolah dulu, nanti 2 hari kemudian bertahap menjadi 4 sekolah. Nah, itu yang kami sarankan. Yang kedua, yang kejadian di Maluku
Maluku Barat Daya atau mana? Di Bawau, Sumbawa. Di Bawau itu sudah 8 bulan berjalan. Jadi sebenarnya sudah biasa. Tapi kemarin kejadian karena mendapat informasi baru ganti supplier. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Imbas kecelakaan berulang, Gubernur Jakarta Pramono Anung akan mengevaluasi kinerja PT Transjakarta selaku BUMD yang mengoperasikan bus Transjakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung merespons peristiwa bus Transjakarta yang kerap mengalami kecelakaan lalu lintas beberapa waktu terakhir. Ia akan mengevaluasi kinerja PT Transjakarta selaku BUMD yang mengoperasikan bus Transjakarta. Pramono menilai pengendara kendaraan bermotor terkadang memasuki jalur Transjakarta atau memotong jalannya bus Transjakarta. Ia menegaskan kecelakaan bus Transjakarta tidak boleh terulang kembali karena jumlah penumpang Transjakarta terus meningkat. Kami mengevaluasi terhadap Transjakarta memang kan gini, kadangkala kejadiannya karena ada yang motong dan sebagainya. Sehingga dengan demikian tentunya akan kami perbaiki, nggak boleh terjadi lagi, supaya ini juga memberi aman dan nyaman. Karena sekarang ini betul-betul Transjakarta, kenaikan orang menggunakan Transjakarta sudah naik secara signifikan karena memang saya mendorong untuk penggunaan transportasi publik itu meningkat. Sebelumnya ada 3 insiden kecelakaan yang melibatkan Transjakarta sepanjang September 2025. Pertama, sopir Transjakarta menabrak toko di Jalan Raya Minangkabau Setiabudi, Jakarta Selatan. Kedua, insiden kecelakaan lalu lintas melibatkan 2 kendaraan yakni bus Transjakarta Koridor 3 dan truk di Jalan Cideng Timur. Kemudian bus Transjakarta rute Koridor 11 Pulau Gebang Kampung Melayu mengalami kecelakaan dan menabrak pengendara mobil, motor, hingga rumah toko di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Tim Liputan Anyus melaporkan. Sementara itu dinilai berhasil Pemprov memperpanjang rekayasa di Jalan TB Simatupang. Ya pemirsa, pemerintah menilai kemacetan di TB Simatupang berkurang sebesar 24%. Intensitas kemacetan di Jalan TB Simatupang dinilai berkurang. Pemerintah provinsi akan melanjutkan rekayasa lalu lintas di jalan ini. Sebelumnya, pihak Pemprov telah melaksanakan rapat khusus dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Asisten Pembangunan Pemprov DKI Jakarta mengenai rekayasa jalan Lalin TB Simatupang. Hasil rekayasa mencatat dapat mengurangi kemacetan hingga 24%. Dengan Dinas Perhubungan, Asisten Pembangunan, yang mereka juga sudah memberikan data terakhir kemarin mobil yang masuk itu lebih dari 750, menunjukkan bisa menurunkan secara signifikan kemacetan yang ada di TB Simatupang. Untuk itu hari Senin besok akan diputuskan, tapi saya sendiri sudah meminta untuk diputuskan sampai dengan akhir Oktober. Dan kalau itu dilakukan mudah-mudahan makin membuat TB Simatupang kemacetannya teratas. Ya. Nasib kelanjutan rekayasa di TB Simatupang akan diputuskan pada Senin 22 September. Diketahui, uji coba rekayasa lalu lintas di kawasan ini berlangsung pada 15 September hingga Jumat 19 September, mulai pukul 17.00 hingga 20.00 waktu Indonesia Barat. Namun, saat ini Pemprov akan memperpanjang rekayasa jalan hingga akhir September 2025. Dari Jakarta, Tim Liputan News melaporkan. Pemirsa, dukung iNews Siang dalam Indonesian Television Awards sebagai program news yang terpopuler. Caranya mudah, follow akun Instagram @IndonesianTVAwards. Kemudian pilih postingan kategori untuk vote, like postingan tersebut. Vote dengan cara komen di postingan kategori yang ada dengan format #VoteITA2025 spasi kode nominasi. Satu akun hanya berlaku untuk 1 kali vote per kategori per hari. Anda dapat melakukan vote kembali keesokan harinya. Periode vote berlangsung mulai 6 sampai 27 September 2025 hingga pukul 23:59.
Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Bocah perempuan berusia 5 tahun ditemukan tewas tanpa busana di kolong kasur di kamar indekos di Penjaringan, Jakarta Utara. Ironis saat jasad ditemukan, ibu korban kabur meninggalkan lokasi. Warga Jalan Arwana Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara digegerkan dengan penemuan jasad bocah perempuan di sebuah kamar kos. Jasad korban ditemukan dalam posisi telentang di bawah tempat tidur dan tidak mengenakan pakaian. Kondisi korban juga telah membusuk, diprediksi sudah meninggal dunia sejak beberapa hari lalu. Polisi yang menggelar olah TKP menemukan barang bukti, buku tabungan, pakaian, sandal, dan botol minum. Menurut warga, korban yang berusia sekitar 5 tahun tinggal bersama ibunya. Namun saat penemuan jasad korban, ibu korban tidak berada di lokasi. Biasa sih nggak ada bau ya. Kebelakangan ini sih ada bau di lantai atas. Kan kita sebelahan di gedungnya. Itu kayak bau bangke, tapi bukan bangkainya bukan bau bangke hewan, kayak bau bangke manusia gitulah. Ya, itu suka kecium sih, suka kecium. Ya kira-kira udah berapa hari ke belakang lah kecium itu. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diautopsi. Sementara polisi masih mendalami pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk informasi terkini kita sudah bergabung dengan Wenda Nura di indekos penemuan jasad korban di Penjaringan, Jakarta Utara. Ya, selamat siang Wenda. Apakah sudah konfirmasi dari pihak kepolisian terkait tewasnya atau penyebab tewasnya bocah tersebut? Ya, selamat siang Pram, Sabrina dan juga pemirsa. Betul sekali bahwasanya pada saat ini saya sedang berada langsung di TKP tempat ditemukannya mayat seorang anak perempuan yang berusia 8 tahun dan ditemukan di lantai 3 di tempat kos-kosannya ini. Dan kalau dilihat, Pram, Sabrina dan juga pemirsa, di belakang saya ini sudah terpasang polis line atau garis polisi sehingga kami tidak bisa menunjukkan langsung lokasi ditemukannya mayat tersebut. Jadi kalau kami boleh ceritakan, ditemukannya mayat ini bermula dari laporan dari salah satu penghuni kos yang mengatakan ada bau menyengat, sehingga langsung dari tim kepolisian dari Polsek Penjaringan Jakarta Utara dan juga dari Polres Jakarta Utara ini langsung melakukan evakuasi dan identifikasi awal. Nah, dari proses identifikasi awal ini ditemukan bahwa anak ini berusia 8 tahun, seorang perempuan, dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan otopsi. Nah, untuk ibu dari korban sendiri memang jadi korban ini tinggal di kos-kosan ini bersama ibunya, dan memang pada saat ditemukan mayatnya ibunya ini tidak berada di kos-kosan ini. Namun pada saat ini ibunya sudah ditemukan dan ditemukan di Jalan Kertajaya, dan saat ini sudah di Polres Jakarta Utara dan sedang dimintai keterangan lebih lanjut mengenai meninggalnya anak yang berusia 8 tahun ini. Dan untuk mengetahui berikut keterangan dari Kapolsek Penjaringan Jakarta Utara, berikut keterangannya. Kita masih melakukan pengambilan keterangan yang sifatnya lebih mendalam kepada orang tua, karena ini kan memang ada hubungan antara anak yang ditemukan dalam kondisi mayat. Tentunya kondisi emosional dan lain-lain dari orang tua ini perlu kita pahami juga nuansa kebatinannya, sehingga kita harus pelan-pelan dan bertahap juga melakukan pengambilan keterangan. Iya, Pram, Sabrina dan juga pemirsa, itu adalah keterangan dari Kapolsek Penjaringan, dan kembali kami informasikan bahwa penyebab dari kematian seorang anak berusia 8 tahun ini memang belum diketahui dan saat ini masih dalam proses pendalaman lebih lanjut, termasuk dimintai keterangan dari para saksi. Dan saat ini sudah ada 5 orang saksi yang diamankan, 7 termasuk dengan orang tua dari anak tersebut. Jadi jika ada informasi lebih lanjut akan segera kami sampaikan kepada Anda dan juga pemirsa. Pram, Sabrina. Ya, Wenda, kalau Anda langsung dari lokasi, mungkin Anda sudah berbicara langsung dengan sejumlah penghuni kosan di sana.
Anda bisa ceritakan kepada kami seperti apa sih sebenarnya aktivitas mereka, ibu dan anak itu tinggal di sana menurut penuturan dari penghuni kos yang lain? Seperti apa? Baik Pram, kalau kami mendapatkan informasi, jadi ibu dari si anak yang meninggal dunia ini adalah pemilik kos-kosannya ini. Jadi dia tinggal di lantai 3. Jadi lantai 2 dan lantai 1 ini adalah memang kamar kos-kosan yang disewakan, dan memang di lantai 1 ini sudah penuh diisi dengan anak-anak kos. Di lantai 2 ini ada 1 kamar kosong, dan di lantai 3 itulah ibu dan anak yang meninggal dunia ini. Nah, pada saat anak ini ditemukan, memang ibunya tidak berada di kamar ataupun di TKP, dan ibunya ini sudah ditemukan di Jalan Kertajaya dan saat ini sudah berada di Polres Jakarta Utara untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Jadi memang si ibu dari korban ini adalah pemilik kos-kosannya ini yang memang sudah pada saat kejadian ini tidak berada di TKP. Pram. Kalau dari menurut penuturan penghuni kos-kosan yang lain, ini si ibu dan si anak kesehariannya dikenal seperti apa? Baik Pram, jadi kalau di sini itu sebetulnya anak-anak kosan yang berada di kosan ini sudah keluar semuanya Pram. Jadi saat ini kosan ini sudah kosong. Jadi kami tadi mendapatkan informasi tersebut dari Pak Kantip yang memang berjaga di kos-kosan ini. Jadi untuk keterangan mengenai hubungan antara si ibu dengan si anak ini kami pun tidak bisa memberikan informasi lebih lanjut. Bahkan tadi kami sempat wawancara bersama dengan Kapolsek Penjaringan, ia pun tidak bisa memberikan keterangan mengenai hubungan si ibu dengan si anak ini apakah berhubungan baik atau tidak, karena memang kembali kami informasikan bahwa ibu dari korban ini saat ini tengah dimintai keterangan lebih lanjut di Polres Jakarta Utara. Oke, baik Wenda Nura, kami masih menanti update terbaru dari Anda. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.